Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di lain saya Fata Guntur Payung. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Menjalani kehidupan kita di hari ini, mari kita landasi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita semua satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur untuk kehidupan kami di hari yang baru ini. Dalam menjalani kehidupan kami di hari ini, mari Tuhan, Engkau mau membuat kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami semua sungguh-sungguh mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami renungkan. Sehingga ketika kami boleh mengerti firman-Mu, kami mau melakukannya juga dengan kesungguhan hati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melandasi seluruh hidup kami dengan firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pembacaan kita terambil dari Bilangan 22 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Bilangan 22 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Dan ayat perenungan kita di saat ini dari ayat 18. Jadi ayat 18 menjadi ayat perenungan kita semua. Mari kita buka Alkitab dan kita baca secara bersama-sama. Yang berbunyi demikian, tetapi beliau menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di hari ini diberikan tema jangan goyah, lawanlah godaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalimat yang sering kita dengarkan yaitu ya, namanya juga manusia. Ini kalimat yang tidak asing bagi kita sekalian, bahkan seringkali kita dengarkan. Ketika ada orang yang ketahuan berbuat salah, pasti kalimat ya namanya juga manusia akan terucapkan dari mulut seseorang. Misalnya dia seorang tokoh masyarakat, pemimpin atau pelayan, dan dia ketahuan berbuat kesalahan, maka pada saat itu juga ya akan ada orang yang berkata ya namanya juga manusia. Sekalipun dia tokoh masyarakat, kan dia juga bukan manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat yang sering bahkan kita dengarkan dari hari ke hari dan kita temui ketika kita berbicara dengan seseorang dan diucapkan oleh orang lain, bahkan diucapkan juga oleh kita sendiri.
mendengarkan kalimat ini, saudara-saudari, terkadang bila dimaknai kita sedang berkompromi dengan dosa yang dilakukan. Mengapa sampai dikatakan demikian? Karena ketika menjadi seorang pemimpin, ya, pelayan atau tokoh masyarakat, seharusnya kita sudah tahu bahwa kita harus menjadi contoh dan mencerminkan sikap hidup yang benar dan baik. Seharusnya kita sudah tahu bahwa ada larangan-larangan yang harus kita tidak boleh langgar atau tidak boleh kita lakukan. Terlebih lagi bagi seorang pelayan, bahkan tokoh masyarakat, mereka harus hidup sesuai dengan aturan. Bahkan kalau pelayan harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ia juga harus menerapkan firman itu dan kemudian mencerminkannya dalam sikap hidupnya. Namun dalam realita kehidupan saat ini, banyak umat Tuhan yang jatuh dalam dosa karena tidak kuat melawan godaan dan cobaan. Atas keadaan dan sikap yang demikian, maka firman Tuhan kita saat ini mau mengingatkan dan menasehati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman hari ini mengisahkan tentang Bileam dan Raja Balak. Bileam adalah Bileam adalah seorang paranormal. Kalau kita baca di renungan kemarin Selasa pagi, ya, yang dapat memberikan berkat dan kutuk. Itu yang dipercayai orang-orang saat itu bahwa Bileam ini adalah seorang paranormal. Dikatakan demikian. Atas kepercayaan yang seperti itu, maka Raja Balak mengirimkan seorang utusan untuk menyampaikan pesannya. Pesan yang berisi tentang Bileam harus mengutuki bangsa Israel. Pesan itu pun disampaikan kepada Bileam. Namun tidak segera Bileam merespon pesan tersebut. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua baca di ayat 8, ya, di situ terlihat jelas Bileam menyuruh pembawa pesan itu untuk bermalam atau beristirahat. Nah, yang kemudian terjadi adalah kita baca lagi selanjutnya di ayat 9-12. Ketika mereka beristirahat malam dan Bileam pun demikian, Allah menampakkan diri kepada Bileam. Dan di dalam penampakan itu ada percakapan yang terjadi antara Bileam dan Allah mengenai bangsa Israel. Dari percakapan itu ada peringatan yang Tuhan sampaikan kepada Bileam. Isi dari peringatan itu tentang janganlah engkau bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Itu dapat saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan lihat di ayat 12. Melalui peringatan tersebut, Bileam pun menyampaikan pesan balasan kepada Raja Balak yang bunyinya seperti ini. Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Isi dari pesan ini ada di dalam ayat 13.
Mendengar ucapan beliau yang demikian, para pembawa pesan menjadi kecewa. Namun dengan segera mereka membawa pesan itu, menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Balak. Ketika Raja Balak mendengarkan pesan tersebut, ia menjadi gelisah. Ia merasa terancam. Namun Raja Balak tidak kehilangan akalnya, semangatnya untuk terus membujuk Bileam agar tetap mengutuki bangsa Israel. Untuk itu saudara-saudariku, kalau kita baca dalam ayat 13 sampai ayat 18, ya, apa yang dilakukan oleh Raja Balak di ayatnya yang ke-18 yang menjadi ayat perenungan kita. Ya. Beliau mengirimkan utusan yang terhormat, seorang yang terhormat untuk membawa upah yang lebih besar. Ya. Itu tentang Balak mau memberikan emas, ya, dan perak seistana penuh kepada Bileam. Namun sesampainya utusan tersebut di sana, Bileam menjawab, merespon pesan yang disampaikan oleh Raja Balak dengan berkata, ia tidak akan sanggup melakukan sesuatu yang kecil dan besar yang melanggar titah Tuhan. Di sini Bileam menunjukkan sikap yang benar-benar takut akan Tuhan, yang benar-benar mau melakukan perintah Tuhan. Bahkan ia berkomitmen untuk ada di dalam janji yang Tuhan berikan kepadanya, atau perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Beliau menunjukkan sikap yang tidak mudah tergoda. Beliau menunjukkan sikap yang tidak mudah terbuai dengan segala tawaran-tawaran yang diberikan oleh Raja Balak. Ia menunjukkan pribadi yang mau hidup dengan setia dan taat di hadapan Tuhan, dengan tidak melanggar titah dan perintah Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, penjelasan firman hari ini sangat menegur kehidupan kita, agar jangan cepat termuai, tergoda, tergiur dengan segala yang dunia tawarkan maupun manusia tawarkan. Apalagi yang ditawarkan itu adalah hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dengan cara-cara yang tidak benar, dan juga dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengingatkan kita semua. Untuk itu kita harus sadar bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang lemah dan gampang, bahkan mudah sekali untuk tergoda, tergiur, dan terbuai dengan segala hal yang berbau dengan kemegahan, kemewahan, ya, hal-hal yang megah, hal-hal yang mewah, dan bahkan hal-hal yang lainnya. Misalnya, kita mau cepat sukses, namun tidak dengan cara yang benar dan tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memiliki jabatan yang bagus. Ya, ada Bapak Ibu saudara-saudari memiliki jabatan yang bagus dalam bekerja, namun tidak menggunakan jabatan itu dengan benar dan takut akan Tuhan. Dan masih banyak hal yang lainnya lagi. Hal ini mau mengingatkan bahwa apa yang tidak benar tidaklah berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, sungguh-sungguhlah maknai dan lakukanlah firman Tuhan yang kita renungkan ini. Sungguh-sungguh sadari
bahwa firman Tuhan sedang menegur kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Pertama, milikilah pribadi yang terus meminta petunjuk Allah dalam hal apapun itu juga. Yang kedua, teruslah memohon hikmat dan kebijaksanaan daripadanya, sehingga apapun cobaan yang kita hadapi, kita tidak akan jatuh dalam pencobaan tersebut. Yang ketiga, ingatlah dan lakukanlah selalu ajaran-ajaran Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Dan kalaupun ada cobaan hidup yang kita hadapi, kita tidak pernah goyah. Mari saudara-saudaraku, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Biarlah kita mau menyatakan firman ini di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, dan saya, kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengaminkan firman yang sudah kita dengarkan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Allah yang kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini. Buatlah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami hadir menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan hormat dan kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dan taat. Buatlah hidup kami untuk tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan, melangkahlah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.